Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Intan Pertiwi dengan NPM 1917053 dari Fakultas Psikologi dengan skripsi pengaruh waktu konflik terhadap psychological well-being pada karyawati Kodikat AD. Di sini ada latar belakang masalah. Workplace konflik adalah satu konflik yang muncul karena tekanan yang bersumber ketika individu menjadi dua peran, yaitu pekerjaan dan keluarga. Di Indonesia, jumlah angkatan kerja wanita itu meningkat pada tahun 2000 ke 2010. Nah, di sini partisipasi wanita itu bukan hanya sekedar persamaan hak, tetapi juga memiliki arti dari pembangunan dalam masyarakat Indonesia. Di sini ada peran tradisi dan transisi. Tradisinya mencakup wanita sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga, sedangkan yang transisinya wanita sebagai tenaga kerja atau pekerja. Wanita yang telah menikah dan menjadi seorang ibu dihadapkan dua pilihan, yaitu menjadi seorang ibu atau menjadi seorang pekerja. Dan jadi pada periode dewasa awal, yaitu 18 tahun sampai 40 tahun, di mana wanita dituntut untuk melakukan peran baru, yaitu seorang ibu, seorang istri, orang tua baru, pekerja, dan mengembangkan sikap yang sesuai dengan peran yang dimiliki, juga siap menerima konsekuensi sebagai orang dewasa dengan peran baru yang dihadapinya. Kesejahteraan psikologi adalah kondisi di mana individu mempunyai sikap positif terhadap diri dan orang lain, membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya, menciptakan dan mengatur lingkungan yang baik sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tujuan hidup, dan berusaha mengembangkan dirinya. Untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan bahagia, setiap individu harus memiliki kesejahteraan psikologis yang sehat. Nah, di sini ada penelitian terkait workplace conflict dan psychological well-being. Hasilnya adalah workplace conflict berpengaruh ke arah negatif terhadap psychological well-being atau kesejahteraan psikologis pada subjek-subjek ini. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut mengetahui pentingnya psychological well-being terhadap workplace conflict di dalam dunia pekerjaan karena mempengaruhi keberhasilan karyawati dalam kinerja perusahaan atau instansi, dan juga mempengaruhi baik dan buruknya kinerja karyawati untuk mencapai target yang sesuai. Dari sini ada identifikasi masalah, yaitu bagaimana gambaran workplace conflict dan psychological well-being pada karyawati Kodikat AD dan seberapa pengaruh workplace conflict terhadap psychological well-being pada karyawati Kodikat AD. Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui gambaran workplace conflict dan psychological well-being pada karyawati di Kodikat AD dan mengetahui seberapa besar pengaruh workplace conflict terhadap psychological well-being pada karyawati Kodikat AD. Kebutuhan praktisnya untuk memberikan gambaran bagi institusi untuk menentukan psychological well-being of karyawati, dan teoritisnya untuk memberikan informasi dan referensi bagi penelitian yang lain untuk kajian psikologi industri dan organisasi. Nah, di sini ada pengertian dari workplace conflict, dan dimensinya ada 3, ada time-based conflict, stand-based conflict, dan behavior-based conflict, dan bentuk-bentuknya ada 6. Nah, di sini ada pengertian dari definisi psychological well-being, dan dimensinya ada 6, ada penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan terhadap lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dan faktor-faktornya ada usia, jenis kelamin, sosial ekonomi, faktor dukungan sosial, religiositas, dan kepribadian. Di sini ada kerangka pikir. Karyawati yang sudah menikah dan memiliki anak harus bertanggung jawab dalam melakukan berbagai tugas, yaitu pekerjaan dan keluarga, dan dapat mengalami workplace conflict, yaitu konflik peran ganda yang bisa mempengaruhi psychological well-being atau kesejahteraan psikologis. Nah, metode penelitiannya ini menggunakan explanatory causal dengan pendekatan kuantitatif. Di sini ada definisi operasional workplace conflict, yaitu ada 3, time-based conflict, stand-based conflict, dan behavior-based conflict. Dan ke definisi operasional psychological well-being ada 6, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan terhadap lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Nah, metode penelitiannya di sini menggunakan workplace conflict scale dengan 18 item dengan reliabilitas 0,950, dan menggunakan psychological well-being scale dengan 86 item dengan reliabilitas 0,912, dan populasinya ada 97 orang, menggunakan signifikan level 5%, menjadi 78 orang dengan teknik sampling purposive sampling. Nah, hasilnya di sini workplace conflict itu rendah dengan frekuensi 76 orang atau 96,2%, dan yang tingginya 2 orang sebesar 3,8%, menunjukkan bahwa workplace conflict pada karyawati Kodikat AD ini sudah baik atau tidak berpengaruh kepada karyawati Kodikat AD. Nah, hasil untuk psychological well-being yang rendahnya itu ada frekuensinya 68 orang atau 87,3%, yang tingginya 10 orang atau 12,7%. Artinya psychological well-being ini pada karyawati Kodikat AD ini masih rendah atau masih kurang. Nah, hasil pengaruh workplace conflict terhadap psychological well-being ini untuk R-square-nya ada 0,5660, artinya psychological well-being atau variabel Y dipengaruhi oleh workplace conflict variabel X sebesar 56%, dan sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti di penelitian ini. Kesimpulannya adalah pengaruh yang signifikan dari workplace conflict terhadap psychological well-being pada karyawati Kodikat AD sebesar 87,3%. Pada psychological well-being dipengaruhi oleh workplace conflict juga sebesar 56%, sedangkan sisanya
44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Terdapat pengaruh positif pada workplace konflik terhadap psychological well-being pada karyawati Kolikat AD. Sarannya dianjurkan untuk mencari bantuan berupa motivasi, sosialisasi, kegiatan rohani, atau menghubungi konselor apabila kalian menghadapi konflik dan mempengaruhi psychological well-being-nya. Dan juga, untuk, melakukan penelitian yang dengan salah satu variabel yang sama untuk mencari variabel lain agar, dapat melihat pengaruh yang berbeda dan melihat variabel lain yang belum diteliti atau yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Juga, bisa menggunakan karakteristik yang lebih spesifik agar dapat, konflik yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.